Kembali lagi ketemu sama saya, Muhammad Nurseha, di Ngopi nih, tempat opini bebas apa saja yang dibahas. Oke, hari ini kita lagi banyak sekali berterbangan itu di media sosial, pemberitaan dari media online, media cetak, televisi, semuanya pada membahas sepak bola. Bahkan bisa kita sebut mendadak bal-balan. Semuanya sok tahu soal sepak bola, semuanya sok tahu tentang bola. Jadi kebetulan kemarin di hari Rabu tanggal 28 Maret 2023, FIFA secara resmi membatalkan status Indonesia, dalam hal ini timnas U20 Indonesia itu batal jadi peserta dan batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Jadi masyarakat publik ini dibikin geger, dibikin banyak yang berseteru, ada yang pro, ada yang kontra. Karena di satu pihak ada yang mendukung, yang penting Piala Dunianya di Indonesia terjadi. Tapi ada juga yang menolak karena adanya timnas Israel yang mengikuti Piala Dunia U20 tahun 2023 ini. Nah, ini kan jadi terpecah itu. Ada yang kubu kanan, ada yang kubu kiri, katakanlah begitu. Tapi ya pasti mereka semuanya pada punya alasan. Yang nolak tentunya mereka beralasan bahwasanya nggak kali ini aja sebenarnya timnas RI ini menolak Israel gitu kan. Jadi tahun 1958 itu sempat timnas itu menolak bertanding dengan Israel. Karena hal tersebut akhirnya timnas Indonesia ini jadi nggak bisa ikut. Nah, kalau yang mendukung mereka sering banyak beralasan, tolong bedakan antara politik dengan sepak bola. Jadi menurut mereka urusan bilateral, urusan politik itu harus dibedakan dengan sepak bola, karena sepak bola bagi mereka adalah hal yang sangat universal, hal yang sangat di luar dari ranah-ranah politik. Nah, ini yang bakalan saya bahas sebenarnya terkait dengan sepak bola dan politik. Tahun lalu saya sempat bercengkrama, sempat duduk bersama dengan guru besar Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Tandio Rahayu MPD. Pada saat itu dia pernah menyatakan bahwasanya keberlangsungan olahraga secara umum itu tidak bisa lepas dengan yang namanya political will ini. Jadi waktu itu beliau menyatakan gini, di Indonesia olahraga itu berbanding lurus dengan political will, karena yang namanya olahraga perlu pembiayaan dan fasilitas, infrastruktur, serta kompetisi. Jadi keberlangsungan olahraga itu tidak bisa lepas dari pemerintah dan politisi. Karena kan yang bisa menganggarkan pasti politisi dan pemerintah kan. Jadi di mana itu ada olahraga, ya pasti harus ada political will. Jadi atletnya ini nanti bisa bergaji, atletnya nanti bisa dapat asupan nutrisi yang bagus, terus mendapatkan fasilitas tempat yang nyaman untuk mereka bisa berlatih, terus habis itu support infrastruktur, peralatan dan lain sebagainya. Itu memang harus menggunakan political will. Waktu itu Prof. Tandio menyatakan hal tersebut. Maka dari itu, kalau menurut Prof. Tandio ini tidak bisa yang namanya olahraga itu tidak bercampur sama politik. Karena seperti apapun
olahraga kalau mau hidup butuh political will. Kita hidup di Indonesia nih, kan gitu. Nah, jadi kalau kita pelajari, kita tilik dan kita resapi lebih dalam dari apa yang dinyatakan oleh Profesor Tandio itu tadi, kita harus bisa menyadari dong, oh iya, yang namanya sepak bola itu pembiayaannya besar, dan yang namanya olahraga itu pembiayaannya besar. Cukong mana yang mau pembiayaan itu sampai di situ. Sampai hari ini hanya Jarum Foundation saja yang mampu untuk dia single factor producing atau memberikan support secara penuh untuk olahraga. Ada bulu tangkis kan, itu kan ada Jarum Foundation itu. Tapi yang lainnya bagaimana? Sepak bola bagaimana? Belum ada sampai hari ini support penuh secara single oleh salah satu produk atau salah satu pendana swasta untuk olahraga terkait dengan sepak bola. Nah, jadi pembatalannya itu kemarin FIFA itu bukan yang kali ini aja sebenarnya. FIFA itu kesini memberikan hukuman, ya, tanda kutip hukuman karena beberapa waktu yang lalu kita sama-sama mengerti, kita sama-sama tahu ada peristiwa yang sangat menyedihkan bagi kita semua dan yang sampai hari ini belum benar-benar terselesaikan. Tragedi Kanjuruhan yang saya maksud. Ratusan orang meninggal dan sampai hari ini belum selesai. Bagaimana kasus tersebut harus sampai mana dan siapa yang harus bertanggung jawab, belum selesai itu. Tapi ya kembali lagi, banyak hal yang pasti di sini kita menarik satu buah kesimpulan bahwasanya sepak bola, olahraga itu pasti politis. Kenapa? Karena tanpa adanya politisi, tanpa adanya politik, ya tidak ada olahraga. Yang mau danain siapa kan gitu. Dan itu nggak hanya terjadi di Indonesia. Di luar negeri, bahkan di Eropa. Kemarin ada kasus sedikit di Italia itu yang soal mafia bola. Itu juga politisi yang punya klub gitu. Saya nggak sebut nama ini. Kan begitu ya, itu bisa di-browsing lah masing-masing teman-teman, ya kan? Nah, jadi mungkin kita bisa mengambil banyak hal yang untuk bisa kita renungkan. Kita ambil, janganlah sambil menyalahkan antara kubu mana karena ini gagal tidak terjadi. Jangan saling menyalahkan. Tapi alangkah baiknya saya pesan kepada semuanya, bagaimana kita tetap bisa memajukan olahraga Indonesia dengan kesadaran bersama dan kita cintai atlet-atlet Indonesia dan kita dukung. Itu yang paling penting. Begitu. Jadi penutup saya secara pribadi kurang menyetujui konsep pisahkan sepak bola atau olahraga dari politik. Karena hal tersebut tidak akan bisa membuat olahraga itu sendiri menjadi lebih maju, menjadi lebih besar, dan bisa menjadi lebih berprestasi. Jadi political will sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan dan prestasi olahraga di Indonesia. Salam ngopi, jumpa lagi sama saya nanti Muhammad Nursyah di lain kesempatan. Bye.